Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Ya, anak-anak ustazah, alhamdulillah kita dapat kembali melanjutkan materi kita dari Al-Faraid. Semoga apa yang kita sampaikan di pagi hari ini diberkahi oleh Allah ya, dan Allah kasih kita kemudahan untuk memahaminya. Sekedar motivasi di awal pertemuan kita di hari ini, bahwasanya ilmu atau pelajaran yang sedang kita bahas hari ini adalah semulia-mulia ilmu ya. Bahkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pelajarilah ilmu faraid tersebut ya. Dan ini juga di antara penyebab banyaknya retak atau hancurnya hubungan karib kerabat ya, salah satunya karena kurangnya ilmu faraid di keluarga tersebut. Seperti itu. Jadi Islam sudah sangat mengatur seluruh aspek kehidupan umatnya ya, dari jual beli ya, itu juga diatur, muamalahnya ya, adab, dan termasuk ini yang sedang kita pelajari, hukum mawaris. Nah, jadi jangan malas-malas ya, jangan bosan-bosan atau merasa kesusahan sendiri tentang pelajaran ini ya, karena ini adalah bekal untuk hidup damai seperti itu ya, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu saya tekankan, di kelas 9 ini kita mempelajari hukum faraid, hukum mawaris. Ini hanya sekedarnya saja, tambah wawasan kalian. Yang penting kalian pernah atau tahu apa-apa aja yang dipelajari hukum mawaris dan istilah-istilah yang sering didengar di hukum faraid. Nanti akan ada lebih lanjut kalau semakin tinggi jenjang kalian ya. Ini sekarang kalian SMP, kalian hanya istilah-istilahnya saja ya, atau hanya sekedar menyelesaikan masalah sederhana ya. Nah, nanti di SMA pun kalian akan mempelajari lagi hukum mawaris lagi, dan tentunya ini akan lebih melebar nanti di sekolah tinggi juga ya. Nah, kalau kalian sekolah tinggi syariah ya, nah ini juga akan temui pelajaran hukum mawaris, tentunya lebih melebar lagi, dan akan berbeda nanti akhirnya ketika kalian memang udah pernah mendengar seperti itu, udah pernah mempelajarinya, akan lebih nyambung. Nah, jadi ini pembukaan dari ustazah ya, jangan capek-capek, jangan merasa bosan-bosan ya, atau udahlah nggak mau lagi seperti itu ya. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlah wa anta taj'al husna idza syi'ta sahlah. Nah, minggu lalu kita sudah bab at-tashih ya, tashih wal munasakhat. Apa kemarin tashih? Ya, tashih itu mendapatkan jumlah terkecil dibagikan kepada ahli warisnya tanpa adanya pecahan ya. Jumlahnya sedikit, jumlah harta itu hanya sedikit, akan tetapi harta yang sedikit itu akan dibagikan kepada orang yang lebih besar dari jumlahnya, seperti itu ya. Kalau kalian masih ingat, kalian bisa lihat video kita yang minggu lalu. Dan al-munasakhat ya, al-munasakhat. Apa itu al-munasakhat? Ini dia.
idza mata syakhsun wa lam tuqsam tarikatuhu hatta mata ba'du warathatihi fa in warithuhu kal awwal ka ikhwah faqsimha ala man baqiya. Munasakhot itu ya, idza mata syakhsun, apabila seorang mati, wafat dan belum dibagikan harta peninggalannya sampai mati pula sebahagian dari ahli warisnya. Fa in warithuhu kal awwal, maka mereka mewarisi, yakni mereka ini yang mati tadi, ahli waris yang mati tadi sebelum dibagi harta warisannya, maka mereka mewarisi sebagaimana biasa ya. Lalu faqsimha ala man baqiya, lalu bagilah harta warisan itu kepada orang-orang yang tersisa, seperti yang Ustazah contohkan minggu lalu, bisa kalian lihat juga di videonya ya. Maka tetap dibagikan dulu orang-orang ahli waris semana mestinya, seperti meskipun salah satu ahli waris itu telah tiada. Nah, kenapa itu terjadi ya? Nah, si mayit mati, terus harta warisannya belum sempat dibagi, tahu-tahu ahli warisnya sudah ikut mati pula. Nah, ini terjadi anak-anak ustazah, ini terjadi, sering sekali terjadi di kalangan masyarakat umum. Nah, bukan karena ajalnya yang memang bersamaan ya, yang sering terjadi itu bukan karena ajalnya bersamaan, tidak, akan tetapi karena kelalaian, nunda seperti itu. Allah sudahlah, kan besok bisa, nanti saja bisa, seperti itu. Baru kedua orang ayahnya meninggal kok udah ngomongin warisan. Tidak, anak-anak ustazah, pemahaman seperti ini harus kita perbaiki ya. Memang selayaknya ya, secara syariatnya, ketika si mayit wafat ya, ketika seseorang wafat, maka hendaknya langsung harta peninggalannya itu dibagikan atau diserahkan kepada tuannya yang baru. Kan harta warisan tuh istilahnya harta yang nggak bertuan ya kan, harta yang telah ditinggal mati tuannya. Jadi itu nggak ada pemiliknya harta, seonggok harta itu tidak ada tuannya, maka hendaknya cepat kita cari tuannya terlebih dahulu. Guna apa? Guna menghindari termakannya yang bukan hak miliknya, seperti itu. Kalau ayahnya wafat, ditunda-tunda pembagian harta, pembagian warisan ditunda-tunda, sehingga sebenarnya harta ini milik anaknya, milik istrinya, milik ayahnya, misalkan milik cucunya. Nah, karena nggak dibagi-bagi, itu termakan oleh istri, termakan ini yang bukan haknya, wal'iyadzubillah, dan tentunya ini jatuh ke dalam kezaliman. Jadi memang hukum Islam itu sangat menganjurkan langsung segera dibagi-bagi. Nah, itulah dia al-munasakhot. Mata syakhsun ya, wafat seseorang ya, seseorang telah wafat namun belum dibagi harta peninggalannya sampai mati pula sebagian ahli warisnya, maka hendaknya dibagikan seperti sedia kala terlebih dahulu, baru bagiannya itu dibagikan kepada ahli warisnya pula. Nah, kita langsung masuk ke bab dzawil arham ya, bab dzawil arham. Apa itu dzawil arham? Dzawil arham adalah, kalian boleh catat ya, boleh catat di buku catatan kalian. Dzawil arham huwa kullu qaribin laisa bidhi fardin wala asabah, yaitu karib kerabat mayit ya, karib kerabat mayit yang tidak memiliki bagian pasti dan juga bukan asobah. Nah, itu dia. Saya ulangi, dzawil arham adalah kerabat mayit ya,
yang tidak memiliki bagian pasti dan juga bukan asobah. Nah, seperti yang udah kita pelajari, asobah itu kan dari jalur laki-laki yang paling dekat. Dan dzu fardin itu ya ashabul furud atau dzu fardin, orang-orang yang telah diberikan bagian pasti, yang bagiannya telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Nah, mereka dzawil arham itu bukan keduanya. Jadi dzawil arham itu adalah dari jalur perempuan. Nah, mereka itu mendapatkan bagian ya tatkala nggak ada lagi ahli warisnya, ya. Ahli warisnya hanya mereka satu-satunya. Tidak ada anak misalkan, tidak ada bintun misalkan. Nah, ya yarithu nabit tanzil, ya. Mereka mewarisi sebab keturunannya, ya. Sebab keturunannya, ya, dari jalur keturunan, ya, adzakaru wal untha sawa, laki-laki dan perempuan itu sama, tidak dibedakan. Kalau yang ashabul furud atau asobah dibedakan laki-laki dan perempuan. Bagian laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan, 2:1. Tetapi kalau yang dzawil arham, ya, laki-laki dan perempuan itu disamakan. Nah, siapa-siapa aja mereka? Waladul banat, anak dari anak perempuan, cucu dari anak perempuan, ya. Nah, waladul banat, baik dia anak laki-laki maupun anak perempuan. Wa waladu banatil banin, yaitu anak dari anaknya anak. Paham nggak? Anak perempuan punya anak lagi, berarti di bawah cucu ada cicit. Nah, cicit dari anak perempuan, seperti itu. Sebaiknya anak-anak ustazah, istilah-istilah seperti ini tidak perlu kita artikan seperti tadi kata ustazah waladu banatil banin. Nah, itu malah buat kalian bingung, anak dari anaknya anak, seperti itu kan. Nah, kalian ingat aja istilahnya waladu banatil banin. Atau kalau bahasa kita, ya, coba ustazah kalian perhatikan contoh. Nah, tadi ada waladul banatil banin. Siapa itu waladul banatil banin? Walad banatil, insyaallah tidak kelihatan, ya. Walad banatil banin. Siapa ini? Misalkan dia adalah mereka ini yang tadi ada di layar, waladu banatil banin, ya. Mereka ini adalah misalkan ibennya si ibnah. Nah, ibnah. Bacanya kayak mana? Ibnu, ibni, ibnatin. Nah, anak dari anaknya anak perempuan. Jadi alias cicit, ya, alias kalau kita bahasa Indonesianya cicit. Nah, seperti itu. Jadi contoh kasusnya, misal, ya, contoh kasusnya. Ini contoh kasus dzawil arham, ya. Mereka mendapatkan, ya, yarithu nabit tanzil, ya.
mereka mendapatkan warisan disebabkan ada jalur warisannya ya, seperti itu. Nah, misalkan contoh kasus yang sedang kita bahas nih. Ini contoh kasusnya. Mayit. Ya. Mayit taroka zaujah. Ya. Kemudian ibnah yang tadi. Nah, zaujah bagiannya 1/4. Ya, karena tidak ada keturunannya, dia tidak ada anak, ya. Ini ada ustazah ibnah, ini kan cicitnya, bukan anaknya. Misalkan sebenarnya si mayit ini punya anak, ya kan, punya anak perempuan. Sebenarnya si mayit ini dia punya bintun, ya, atau ibnah, sama ya, bintun sama ibnah tuh sama artinya. Tetapi sebelum ayahnya wafat, si bintun dan ibnah ini telah wafat, mati duluan sebelum ayahnya, tetapi dia punya anak, bahkan dia punya cucu, seperti itu. Nah, jadi si ibnah ini dia mendapatkan warisan dari bintunnya tadi. Ini dia mendapatkan bagian dari si bintun atau ibnah. Nah, anggaplah di sini bintun dan ibnah, ya, bintun atau ibnah. Berapa bagian bintun atau ibnah itu sebenarnya? Bintun kalau dia sendiri idza wahdaha laha an-nisfu. Nah, maka setengah inilah untuk si mereka. Nah, dia mendapatkan bagian dari jalur yang memberikan dia warisan. Nah, si ibnu ibnah ini mendapatkan warisan dari jalur yang memberikan mereka warisan. Mereka ini mendapatkan setengah, dia ini mendapatkan setengah, karena setengah ini adalah bagian dari si bintun tadi, seperti itu. Nah, inilah yang sedang kita bahas, dzawil arham. Mereka mengambil jalur warisan, atau ada ahli waris yang memberi mereka jalur warisan tersebut. Sebenarnya kalau ada si bintun, ya kan, misalkan si mayit nih meninggalkan zaujah. Nah, ada bintunnya di sini. Ada bintun. Apakah turunan dari bintun ini mendapatkan, misalkan ada ibnu ibnah, ya, ibnu bintin. Nah, apakah ibnu bintin ini mendapatkan bagian? Tidak. Ya. Apakah ibnu bintin ini mendapatkan bagian? Tidak, karena terhalang oleh si bintun. Tetapi karena bintunnya udah nggak ada, maka dicarilah turunan si bintunnya. Ini dia ibnu bintin. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang kita bahas dari dzawil arham. Seperti itu, ya. Mereka mendapatkan jalur warisan disebabkan bintun. Si bintun inilah pemberi jalur warisan. Kalau ada bintun, maka ini terhalang, ya. Mereka ini mendapatkan warisan karena nggak adanya si bintun. Dia telah wafat juga sebelum si mayit wafat, misalkan. Wallahu a'lam. Dan dzawil arham ini, ya, dzawil arham adalah keturunan dari anak perempuan, keturunan dari perempuan. Kalau laki-laki tidak berlaku, ya. Laki-laki tidak berlaku karena dia asobah atau dia telah dzu fardin ashabul furud. Nah, mereka ini sawa, ya, tidak dibedakan perempuan dan laki-laki. Mereka mendapatkan sama, 1/2, ya udah 1/2 bagi dua, zakar dan unsa. Tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Dan siapa lagi? Waladul akhwat, ya, anak saudara, ya,
waladul akhwat, ingat kalian boleh lagi balik-balik catatan kalian. Walad ini anak, al akhwat ini saudara ya. Anak dari saudari, anak dari saudara perempuan atau anak dari saudari, bagian mereka itu kaummahatihin, seperti ibu-ibunya. Berapa bagian ibu? 1/6. Maka bagian mereka inilah sama seperti bagian ibu. Nah, kalau ibu ada, maka waladul akhwat nggak dapat lagi, nggak dapat, terhalangi oleh si ibu. Karena sebab si ibu nggak ada, si ibu wafat sebelum mayit wafat, maka mereka tanzil ya, mendapatkan jalur warisan dari ibu-ibunya. Nah, wa banatul ikhwah wal a'mam ya, anak-anaknya saudara ya, anak-anaknya saudara dan paman-paman ya, baik sekandung maupun seayah ya, dan anak-anak mereka ya, wa waladul ikhwah lium ka'abaihim, bagian mereka itu seperti ayah-ayah mereka. Wal akhwal wal khalat wa abul ummi kal ya. Akhwal ini jamak dari khol paman. Kalau ammun paman dari ayah ya, kalau kholun paman dari ibu ya. Akhwal wal khalat wa abul kal bagian mereka semuanya ini khol, kholat dan abul ayah ibu, berarti kakek ya. Ya, seperti bagian si ibu. Wal ammat wal am lium kal ab, dan paman-paman ya. Ammat ini bibi am paman dari sebelah ibu, seperti bagian ayah. Nah, lihat semuanya nih dari jalur perempuan nih. Banatul ikhwah ya, wa waladul ikhwah, abul ammat wal amli Nah, semuanya zawil arham, bagian dari jalur dari perempuan. Nah, seperti itu seterusnya, wallahu a'lam. Nah, jadi intinya dari bab zawil arham ya, siapa itu zawil arham? Siapa itu zawil arham? Siapa itu zawil arham? Saya ulangi. Manhum zawil arham? Nah, huwa kullu qaribin, huwa kullu qaribin laisa bidhi fardin wala asabah. Ini dia. Inilah dia zawil arham, karib kerabat mayit ya. Karib kerabat mayit, setiap karib kerabat mayit yang tidak memiliki bagian pasti dan bukan pula asobah. Dari jalur siapa ini? Jalur perempuan, al-unsa. Zawil arham ini dari jalur unsa, dari jalur perempuan. Dan zawil arham ya, zawil arham zawil arham mau unsa mau zakar. Ma makna zakar? Laki-laki, au unsa mereka keduanya sawa. Apa arti sawa? Sama, tidak
bedakan, tidak berlaku 2:1 di kasus dzawil arham. Dan dzawil arham mendapatkan bagian seperti orang yang seperti orang yang memberi mereka jalur warisan. Nah, kalau mereka waladul akhwat ya, atau waladul banat ya, maka bagian mereka ya seperti ibunya, bagian si bintun, karena sebab si bintun tadilah mereka mendapatkan warisan. Wallahu a'lam ya. Oke, jika ada yang dipertanyakan atau ada yang kurang jelas dari materi kita pagi ini, boleh kalian tanya Ustazah, dan insya Allah Ustazah jawab untuk pertemuan berikutnya hari Jumat insya Allah ya. Nah, semoga apa yang kita sampaikan dimudahkan oleh Allah dalam memahaminya dan diberkahi oleh Allah sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.